Kalau pasar kampas rem ya, setiap mobil pasti pakai kampas rem ya, dan mereka akan selalu rutin mengganti kampas remnya kalau habis, karena rem itu kan menjadi safety part ya untuk suatu kendaraan ya, dan pasti kalau sudah tipis atau habis akan diganti. Kami salah satu perusahaan komponen untuk otomotif di Indonesia yang memproduksi sistem pengereman, baik untuk kendaraan roda 4 maupun roda 2. Kami melihat persaingan industri komponen otomotif di global itu sangat kompetitif. Bagaimana menghasilkan produk yang berkualitas, tapi mampu memenuhi kebutuhan konsumen dan cost yang juga kompetitif. Untuk memenuhi kebutuhan itu diperlukan adanya riset-riset temuan yang kebaharuan ya untuk proses maupun produk. Oke lah, untuk produk kita bisa mengikuti riset atau development di prinsipal kami di Jepang. Tapi untuk proses ya kurang mendapat perhatian, karena yang kami kerjakan ini fokusnya masih sekitar lean manufacturing yang efisien dan efektif. Jadi riset ini sudah dimulai atau diinisiasi sejak tahun 2019 ketika saya bertemu dengan beberapa direktur PT Akebono Brick Astra Indonesia atau PT AIJ yang merupakan perusahaan pembuat kampas rem terbesar di Indonesia, yang share-nya sekitar 70% di Indonesia dan 2% di dunia. Perusahaan ini merupakan perusahaan joint venture antara Indonesia dan Jepang gitu. Nah, saya diberi kesempatan untuk melihat line production atau production line di sana tentang bagaimana sih menguji kampas rem terus kualitasnya. Dan di sana saya cukup shock juga ketika melihat masih menggunakan 100% tenaga manusia 24 jam di sana. Perusahaan ini mempunyai visi misi tentang Industrial 4.0, di mana tentu perlu untuk merubah cara bekerja, di mana perlu dukungan yang kuat, sebuah teknologi untuk mempermudah manusia dalam bekerja. Dan oleh karena itulah saya diberi challenge untuk menyelesaikan atau membuat suatu teknologi untuk membantu dalam proses pengujian kampas rem tersebut. Jadi prinsip dasar dari pengujian atau pengetesan kampas rem ini baik atau tidak itu dengan melakukan pemukulan oleh operator, dan operator tersebut mendengarkan adanya retak atau tidak menggunakan telinganya. Nah, dari situ saya mensimulasikan gerakan manusia tersebut, bagaimana proses mengetuknya. Nah, setelah proses simulasi tersebut, saya melakukan prototyping dengan menggunakan 3D printer untuk mendemokan apakah konsep dasar pemukulan tersebut berfungsi atau tidak. Nah, setelah itu, ternyata ini berhasil. Proses pengujian dari kampas rem ini dilakukan 24 jam yang sangat tergantung dari kondisi manusia. Dengan adanya mesin di sini, tentu akan meningkatkan efisiensi karena cycle time bisa kita atur, ataupun proses ini akan menjadi lebih stabil. Dengan menggunakan manusia atau operator tersebut melakukan pemukulan untuk membedakan mana yang baik atau tidak. Nah, di dalam mesin ini kami menggunakan mekanik untuk melakukan pemukulan, lalu inputan atau suara yang dihasilkan tersebut kami masukkan ke dalam AI, dan dengan menggunakan AI kami bisa memutuskan atau AI tersebut akan memutuskan ini adalah baik atau ini adalah tidak. Selama ini saya belum pernah menemukan ya alat ini ya, apakah memang kami yang masih kurang mencarinya, tapi di region kami di global Akebono sendiri belum pernah menemukan alat ini, dan mereka
secara legend global juga berlomba-lomba untuk menciptakan alat ini, karena ya semua standar bahwa kampas rem itu mau baik di Jepang, di Amerika, di Cina, Thailand maupun di Eropa, kampas rem itu akan selalu dicek dengan indera manusia, dengan pengecekan pendengaran itu apakah di dalamnya crack atau enggak. Kalau alat ini berhasil, menurut saya akan berdaya guna dan menguntungkan, karena saat ini pengujian kualitas kampas rem itu masih dilakukan secara manual, dilakukan oleh inspektor yang skillful untuk mengecek kualitas produk dengan menggunakan indera pendengarannya. Jadi produk kampas rem itu diketok, didengerin apakah di dalamnya ada yang crack apa tidak. Kalau hitungan untung ruginya mungkin bisa kita hitung dengan skala feasibility study ya, dari harga mesin berapa, kemudian apa yang benefit apa yang bisa kami terima, itu bisa kami hitung. Tapi yang penting adalah teknologi inspeksi kampas rem secara otomatis dengan mengkombinasikan teknologi artificial intelligence itu masih menjadi tantangan di seluruh grup kami secara global ya. Masing-masing region masih berlomba untuk membuat alat ini agar ketergantungan terhadap skill inspektor yang mendengarkan tadi itu bisa distandarkan dengan sebuah alat atau equipment. Ini akan menjadikan peluang yang cukup besar untuk terus mengembangkan sehingga bisa menjadi solusi grup secara global kami ya. Jika prototipe ini dikembangkan jadi mesin industri dan bisa kami suplai ke grup kami, maka akan menjadi sebuah peluang bisnis. Kami bisa mengekspor alat, dan yang paling penting adalah membanggakan kita sebagai bangsa Indonesia bisa menciptakan alat ini dan mensuplai alat-alat ini ke grup kami secara global. Mungkin contoh yang lain juga bisa diaplikasikan ke tempat-tempat lain yang memang karakternya sama, mengecek suatu crack dari pendengaran, memukul ya gitu ya. Jadi alat ini juga bisa digunakan untuk yang tempat yang lain. Mungkin itu yang benefit yang menurut saya yang paling cukup besar. Terima kasih kepada Mitra Studi yang sudah memberikan pendanaan melalui program riset keilmuan terapan LPDP ini, dan kami merasakan ini manfaatnya sangat besar ya. Karena apa? Karena ini membangun kepercayaan dengan industri, ini yang kami rasakan. Yang kedua, kami juga berterima kasih karena di sini targetnya bukan hanya masalah paper, tapi masalah bagaimana kami bisa menjadi produk menyelesaikan solusi yang ada di industri. Dan yang ketiga adalah fleksibilitas kami terhadap anggaran itu sangat kami rasakan. Kami tidak harus dikejar-kejar dengan deadline submit di akhir tahun untuk menyelesaikan semua administrasi. Ini akan sangat membantu kami dan kami lebih fokus kepada luaran kami, yaitu mendeliver sebuah produk ataupun hasil riset yang memang fokus kepada menyelesaikan masalah di industri.